Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang jenis-jenis kelompok sosial yang teratur. Kelompok sosial yang teratur merupakan kelompok sosial yang dibentuk atas dasar kepentingan bersama yang terdiri dari 1. In-group dan out-group, 2. Kelompok primer dan kelompok sekunder, 3. Paguyuban dan patembayan, 4. Membership group dan referensi group, 5. Kelompok formal dan kelompok informal, 6. Solidaritas mekanik dan solidaritas organik, 7. Kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kita akan bahas terlebih dahulu in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok di mana individu mengidentifikasi dirinya yang ditandai dengan adanya kerjasama, persahabatan, dan keteraturan. Sedangkan out-group merupakan lawan dari in-group yang ditandai dengan sikap ketidakpedulian, kebencian, dan permusuhan. Sebagai contoh, dalam sebuah diskusi kelompok, kami adalah kelompok 1. Pernyataan ini merupakan contoh in-group, sedangkan mereka adalah kelompok 2 atau kelompok lain. Pernyataan ini merupakan contoh out-group. Kelompok berikutnya adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok kecil yang anggotanya saling mengenal secara pribadi dan akrab. Contohnya adalah keluarga dan teman bermain. Sedangkan kelompok sekunder merupakan kelompok besar sehingga anggotanya tidak atau kurang mengenal satu dengan lainnya dan hubungannya hanya sementara. Contohnya adalah kelompok pedagang di pasar. Berikut adalah kelompok paguyuban dan patembayan. Paguyuban atau Gemeinschaft merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Contohnya masyarakat desa, keluarga, dan kerabat. Sedangkan patembayan atau Gesellschaft merupakan kelompok yang terbentuk karena adanya hubungan perjanjian atau tujuan tertentu dan bersifat sementara. Contohnya organisasi guru dan kelompok buruh pabrik. Kelompok berikutnya adalah membership group dan referensi group. Membership group merupakan kelompok di mana setiap individu secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Contoh, siswa SMA berperilaku sesuai dengan anak usianya. Sedangkan referensi grup merupakan kelompok yang menjadi acuan bagi seseorang untuk membentuk perilakunya. Contohnya, siswa SMA berperilaku seperti mahasiswa. Berikutnya adalah kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan sesama. Contohnya organisasi masyarakat. Sedangkan kelompok informal merupakan kelompok yang tidak memiliki struktur dan organisasi yang pasti. Contohnya klik atau kelompok kecil di antara kelompok besar. Berikutnya adalah solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan masyarakat yang masih sederhana dan belum mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas diikat oleh kesadaran kolektif yang mencakup kepercayaan dan perasaan kelompok. Contohnya adalah masyarakat pedesaan. Sedangkan solidaritas organik merupakan masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja. Bentuk solidaritas bersifat mengikat sehingga unsur-unsur dalam masyarakat saling bergantung. Contohnya adalah masyarakat perkotaan. Berikutnya adalah kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional merupakan kelompok yang terdiri atas berbagai profesi dan memiliki pekerjaan yang sama. Kelompok ini mempunyai aturan dan pedoman dalam bertingkah laku. Contohnya adalah kelompok Ikatan Dokter Indonesia. Sedangkan kelompok volunteer merupakan kelompok yang memiliki kepentingan yang sama yang diharapkan dapat memenuhi kepentingan anggotanya secara individual dan tidak mengganggu kepentingan umum. Contohnya adalah tim sukarelawan yang membantu korban bencana alam. Ya, itulah beberapa bentuk atau beberapa jenis kelompok sosial yang teratur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.